Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Sahabat religi yang insyaallah dirahmati Allah, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Mari kita manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya, pertolongannya. Kita diberikan kesempatan sampai detik ini di bulan Ramadan, di 10 hari yang terakhir ini. Semoga Allah memberikan kesempatan kita bisa menyelesaikan Ramadan tahun ini sehingga kita mendapatkan predikat takwa. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dan semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang selalu menegakkan sunnah-sunnah beliau. Sahabat religi yang insyaallah dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan tema amal itu tergantung akhirnya. Ada sebuah hadis penting dari Imam Bukhari yang potongan hadisnya wa innamal a'malu bil khawatim atau innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amal itu tergantung pada akhirnya. Sahabat religi yang saya dirahmati Allah, maknanya bahwa amal itu akhirnya, nilai akhirnya itulah yang kemudian menjadi penentu. Ketika di awal kemudian semangat, di tengah semangat, tetapi di akhirnya kemudian tidak diakhiri dengan yang terbaik, maka amal itu tidak akan menjadi terbaik. Tetapi sebaliknya, kalau kemudian di awal semangat, di tengah semangat, di akhir semangat, maka insya Allah itu juga akan menjadi amal penutup yang terbaik. Sebagaimana Rasulullah SAW di 10 hari yang terakhir, beliau memberikan contoh kepada kita. Karena Rasulullah SAW idza takhala al-asru sadda mizarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Rasulullah SAW apabila masuk di 10 hari yang terakhir, beliau mengencangkan sarungnya, menghidupkan malamnya, dan juga membangunkan keluarganya. Sahabat religi yang insyaallah dirahmati Allah, dari hadis ini kita dapat mengambil pelajaran. Yang pertama, kita harus bersungguh-sungguh di akhir bulan Ramadan ini. Sebagaimana Rasulullah SAW sadda mi'zarahu, itu maknanya Rasulullah bersungguh-sungguh. Di hadis yang lain juga disebutkan, karena Rasulullah SAW yajtahidu bil asril awakhir aktsaru min ghairiha. Rasulullah SAW bersungguh-sungguh di 10 hari yang terakhir lebih dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Dan oleh sebab itu, sahabat religi yang saya dirahmati Allah, ketika Allah memberikan kesempatan, maka mari kita manfaatkan betul waktu yang diberikan oleh Allah. Bagaimana kita memanfaatkan waktu itu? Sebagaimana Rasul juga menyampaikan wa ahya lailahu, dengan menghidupkan malamnya. Menghidupkan malamnya itu dengan apa? Ya dengan kita yang pertama menegakkan sholat. Sebagaimana Rasulullah SAW juga menyampaikan, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapapun yang menegakkan malam di bulan Ramadan didasari dengan keimanan dan hanya mengharap ridha Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu.
Ini juga menjadi dasar bagi kita bahwasanya Ramadan itu tidak hanya berpuasa saja, tetapi seluruh waktu di bulan Ramadan itu adalah ibadah. Ya, di siang harinya kita berpuasa, di malam harinya pun kita kemudian menghidupkannya. Yang pertama dengan apa? Dengan sholat, ya sholat taraweh, sholat malam. Kemudian yang kedua dengan apa? Dengan membaca Al-Quran. Karena bulan Ramadan juga terkenal sebagai bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Bulan Ramadan menjadi istimewa disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa. Kenapa? Karena di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, penjelas petunjuk tersebut, dan juga sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Rasulullah SAW juga memberikan contoh kepada kita. Di bulan Ramadan beliau yudarisul Quran, bertadarus, yang saat ini kemudian banyak kita lakukan. Ternyata Kanjeng Nabi pun juga melakukan tadarus bersama siapa? Bersama malaikat Jibril. Dan inilah maka monggo di malam harinya kita tegakkan. Yang ketiganya ya dengan kita berdoa. Sebagaimana di dalam ayat 186 juga diselipkan kaitannya dengan doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Nah, di situ kaitannya dengan puasa. Allah menyelipkan satu ayat di 186 ini untuk kemudian banyak berdoa. Yang selanjutnya bisa dengan zikir, bisa dengan sedekah, bisa dengan sholawat. Yang penting malam itu mari kita tegakkan. Ya sebagaimana Kanjeng Nabi menyebutkan. Nah yang kedua, sahabat Rijal yang dirahmati Allah, kita juga apa? Mencari malam kemuliaan. Sebagaimana Rasulullah SAW juga menyampaikan, taharraw Lailatul Qadri fil asril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar, carilah malam kemuliaan itu di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Nah kita diperintahkan untuk mencari. Karena malam kemuliaan itu luar biasa, oleh Allah dijelaskan di dalam surah Al-Qadar ayat ya, 1 surah penuh ya, ayat pertama sampai akhir terkait dengan Lailatul Qadar. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam itu turunlah para malaikat dipimpin malaikat Jibril, dengan izin Allah mereka akan menyelesaikan segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan sampai terbit fajar. Nah, sahabat religius yang dirahmati Allah, maka dari ayat ini atau surah ini sangat jelas sekali bahwasanya Lailatul Qadar itu punya keistimewaan yang luar biasa. Kenapa? Karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Yang kedua, dengan izin Allah, Allah akan menyelesaikan segala urusan yang ada di muka bumi ini. Maka Kanjeng Nabi pun kemudian merintahkan, taharau, carilah ya, agar kita mendapatkan malam itu yang setara khairum min alfi syahrin, ya, setara ya 83 tahun, karena khairum min lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau ditahunkan itu adalah 83 tahun plus 4 bulan atau digenapkan 84 tahun ya. Nah kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar itu, maka ibaratnya kita ibadah seperti 84 tahun. Kalau kita bersedekah, maka sedekah kita seperti 84 tahun pahalanya. Kalau kita membaca Quran pun juga seperti, ketika kita sholat pun juga seperti itu. Maka mari di akhir bulan Ramadan ini, maka betul-betul mari kita maksimalkan.
kita optimalkan. Jangan sampai kemudian kita lewatkan begitu saja. Karena ini menjadi penentu dari keberhasilan amal ibadah yang telah kita bangun dari awal sampai nanti kalau Allah menghendaki kita bisa sampai keluar di bulan Ramadan. Sahabat religi yang saya dirahmati Allah, yang selanjutnya kita pun juga apa? Melakukan evaluasi. Evaluasi terkait dengan apa yang sudah kita lakukan. Mulai dari puasa kita, sholat kita, tadarus kita, baca Quran kita, sudah sesuaikah atau belum? Sudah baikkah atau belum? Ini untuk apa? Untuk kita bisa mengambil sikap untuk memperbarui ketika di situ ada kekurangan-kekurangan yang telah kita lakukan. Nah, sahabat religi yang insya Allah dirahmati Allah, ada doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Kanjeng Nabi ketika beliau berpidato. Diaminkan 3 kali. Salah satunya adalah malaikat Jibril mengatakan, rohima angfu rojulin idza taqala syahru ramadan idza taqala alai syahru ramadan summa kharaja walam yukfarlah. Sangat hina, celaka seorang yang apabila masuk di bulan Ramadan kemudian keluar dari Ramadan atau sampai akhir tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, "Qul amin, faqultu amin." Maka Kanjeng Nabi pun mengaminkan. Nah, ini maka sahabat religi menjadi perhatian kita. Kenapa malaikat Jibril berdoa? Sangat hina, celaka orang yang diberikan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan sampai akhir tetapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Diberikan kesempatan, sempatnya ada, sehatnya ada, tetapi tidak mau memaksimalkan. Nah, ini maka naudzubillah. Maka mari kita betul-betul kita maksimalkan. Ya, kita masih ada beberapa waktu, ya, 5 hari atau 4 hari kita maksimalkan betul. Kita masih bisa kemudian kalau Allah menghendaki mencari itu malam-malam yang dijanjikan oleh Allah, yaitu malam kemuliaan. Nah, yang terakhir jamaah rahimakumullah, maka mari kita juga menyempurnakan ibadah Ramadan kita ini dengan zakat. Ada zakat fitrah. Rasulullah SAW juga mewajibkan zakatul fitri tuhrotal lisoimi minal lagwi warafas wa tu'matan lil masakin. Zakat fitrah itu untuk apa? Diwajibkan bagi orang yang berpuasa untuk mensucikan jiwanya, mensucikan dirinya dari perkataan kotor dan perbuatan sia-sia. Dan juga yang kedua, untuk memberikan makan bagi orang yang miskin. Nah, ini untuk kesempurnaan kita, sebagaimana Allah juga dalam surah Al-Baqarah 185, walitukmilul iddah walitukabirullah ala ma hadakum wala'alakum tashkurun, supaya kalian menyempurnakan bilangan bulan dan mengagungkan asma Allah atas hidayah yang telah Allah berikan kepada kamu sekalian, dan supaya kamu menjadi orang-orang yang bersyukur. Karena kita diberikan kesempatan sampai akhir Ramadan, maka kesyukuran kita salah satunya adalah dengan kita berbagi mengeluarkan zakat fitrah atas hidayah yang telah diberikan Allah kepada kita. Kita diberikan kesempatan, kita diberikan nikmat, hidayah, pertolongan, sehingga kita bisa sampai akhir. Dan semoga kita semuanya bisa keluar dari Ramadan ini dengan predikat orang yang bertakwa. Karena hakikat kemenangan bukan hanya baju baru, suasana yang meriah, atau berbagai macam hidangan, tetapi hakikat kemenangan yang sejati adalah ketika kita keluar Ramadan dengan membawa predikat takwa, dan nilai-nilai Ramadan itu kemudian kita bawa sepanjang tahun. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan, keistiqomahan, bisa menyelesaikan Ramadan tahun ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.